sebagai satu sifat cahaya. Nah, di sini dengan tujuan dilaksanakannya percobaan adalah diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Kemudian untuk menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus cermin cembung. Oke, di sini ada beberapa alat dan bahan yang sudah saya sediakan. Yang pertama ada sinter, kemudian ada lilin sebagai sumber cahaya, ada cermin datar, kemudian ada apa ini namanya, layar, kemudian ada celah cahaya. Ini ada dua, saya gunakan yang lingkaran dan sedikit celah. Ada cermin cekung sebagai sendok cembung, dan ada buku praktikum IPA sebagai panduan saya dalam melakukan praktik kali ini. Baiklah, kita coba melakukan prosedur percobaan kali ini, yaitu pertama susunan lampu sinter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar di samping. Kemudian setelah itu nyalakan lampu sinter dan amati dengan baik berjarak cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin datar. Ya, kita coba. Nah, kemudian gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Kemudian kita coba menggunakan berkas celah cahaya dengan sedikit tanuk. Kita amati apakah menembus layar atau tidak. Ternyata kita amati menembus layar ya. Bentuk aslinya tidak berubah seperti semula ya. Kita coba yang untuk lingkaran, apakah sama juga? Ya, sama. Bentuknya lingkaran, tidak berubah sama sekali. Oke. Kemudian setelah itu kita coba yang tidak menggunakan layar, apakah ada perubahan pada cahaya yang dipantulkan untuk cermin datar. Ternyata cahaya yang dipantulkan pada cermin datar itu sama sekali tidak berubah atau tetap. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya sifat cahaya dalam pantulan cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datar. Sifat bayangan cermin datar adalah tetap, maya atau semu dan sama besar. Oke, percobaan yang kedua melakukan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya ada cermin cembung berupa kaca spion, yang kedua sebagai sumber cahaya berupa sinter, yang ketiga ada layar berupa kertas. Nah, di sini ketika sudah saya susun seperti bisa dilihat, kemudian kita nyalakan lampu sinter dan amati dengan baik berjalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin cembung. Oke, kita lihat. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya seperti bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Dapat disimpulkan bahwa pemantulan pada cahaya pada cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin negatif karena sifat divergen pada yang cerminan. Artinya cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, dan semu. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang mana di sini saya menggunakan permukaan sendok sebagai cermin cekung. Kemudian saya sudah menyusun ada sinter, ada tabir, kertas, dan cermin cekung. Kemudian kita nyalakan sinter. Nyalakan sinter. Jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalan berkas cahaya sinar pada
bahwa pada percobaan pemantauan cahaya pada cermin cekung adalah cerminan yang memiliki bentuk melengkung ke arah ke dalam. Cermin cekung tidak menghasilkan bayangan sejajar. Proses pemantauan cahaya yang terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Oke, mungkin sampai di sini dulu mengenai praktikum sipit cahaya dari saya. Salah hilap